Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hadi Susilo dari SMA Negeri 1 Karangtengah. Saya di sini selaku koordinator proyek di SMA Negeri 1 Karangtengah akan menyampaikan atau bagi praktik baik, yaitu tentang merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kearifan lokal di SMA Negeri 1 Karangtengah. Situasi yang ada di SMA Negeri 1 Karangtengah di tahun ajaran ini, tahun 2022, tahun 2023, yaitu guru belum terbiasa melakukan pembelajaran berbasis proyek, yaitu ditandai dengan kurang dari 50% guru. Siswa belum memiliki dimensi atau belum memahami dimensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran proyek P5. Situasi yang berikutnya yaitu fasilitator proyek belum memiliki pemahaman yang sama berkaitan dengan materi yang diajarkan dalam pembelajaran proyek. Dari situasi tersebut, tantangan yang dihadapi oleh saya selaku koordinator proyek yaitu kesiapan satuan pendidikan, pemahaman guru dan siswa tentang dimensi yang harus dicapai dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan menyusun modul proyek sesuai kondisi satuan pendidikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka saya selaku koordinator proyek melakukan aksi nyata sebagai berikut. Yang pertama, observasi kesiapan satuan pendidikan. Yang kedua, sosialisasi proyek kepada fasilitator proyek. Kemudian menentukan tema proyek. Selanjutnya menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Kemudian menyusun modul proyek, menyusun jadwal, melaksanakan proyek, dan refleksi serta evaluasi. Yang pertama, observasi kesiapan satuan pendidikan, yaitu setelah kami lakukan observasi, yaitu satuan pendidikan masuk ke dalam tahap awal, yaitu karena kurang dari 50% guru yang terbiasa melakukan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian karena masih tahap awal, maka lakukan sosialisasi proyek P5 kepada pengajar atau fasilitator proyek. Kami lakukan dengan bantuan oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab proyek untuk melakukan sosialisasi. Saya selaku koordinator proyek melakukan pendampingan. Setelah kami melakukan pendampingan, tahap selanjutnya yaitu menentukan tema proyek dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi yang akan dicapai yaitu kami sosialisasikan ke pengajar proyek, kemudian kami infokan kepada siswa melalui koordinator kelas. Siswa mengajukan usulan, kami tampung. Jadi koordinator proyek juga mengajukan usulan, kami tampung, kemudian kami putuskan sesuai kebutuhan yang dijadikan usulan oleh siswa maupun fasilitator. Kemudian setelah ada dimensi yang ingin dicapai, setelah dari observasi, dari pengamatan, setelah dari usulan siswa dan fasilitator, maka dimensi yang dicapai itu kami sepakati ada 3, yaitu berkebinekaan global, nalar kritis, dan kreatif. Setelah tersusun dimensi yang akan dicapai, maka kami tim proyek menyusun modul proyek serta menyusun jadwal proyek. Rencananya jadwal proyek dilaksanakan secara blok, dilakukan selama 2 minggu. Kemudian yang berikutnya, setelah ada jadwal, kemudian kami laksanakan proyek P5 tema kearifan lokal, itu mengangkat tema-tema peninggalan Kesultanan Demak, karena wilayah kami ada di Demak, yaitu berkaitan dengan jamu coro,
Wedang PK, seni Rebana Zipin, kemudian ada kasusastraan, ada peninggalan Kasultanan berupa bangunan, dan lain-lain sesuai dengan inisiatif siswa masing-masing untuk subtema dari tema kearifan lokal. Tahapan proyek tersebut kami lakukan dari tahap-tahapan berikut. Yang pertama tahap pengenalan, kedua tahap kontekstualisasi, ketiga simulasi dan aksi, 4 gelar karya, kemudian refleksi dan evaluasi. Tahap pengenalan dilakukan di dalam kelas oleh pengajar proyek. Tahap kontekstualisasi kami lakukan bisa dengan wawancara ke ahli, bisa dengan kunjungan ke peninggalan-peninggalan Kesultanan Demak, bisa kami atau siswa lakukan ke tempat sentra-sentra produksi minuman atau makanan khas peninggalan Kesultanan Demak. Setelah kontekstualisasi, maka hasil tersebut dibawa kembali ke sekolah, kemudian dilakukan simulasi dan aksi. Nah, simulasi dan aksi ini dimulai dari menyusun proposal sampai dengan praktek menyusun apa yang akan ditampilkan dalam gelar karya. Kalau berkaitan dengan jamu coro juga praktek membuat jamu coro. Untuk yang berkaitan dengan peninggalan bangunan juga kunjungan ke Masjid Agung Demak. Untuk yang berkaitan dengan Rebana Zipin juga berkunjung atau wawancara kepada tokoh Zipin di Demak. Setelah itu dilakukan aksi di dalam kelas untuk direview oleh kelompok dalam kelas tersebut. Kemudian setelah ada simulasi dan aksi, tahap berikutnya yaitu gelar karya. Gelar karya dilaksanakan di tingkat sekolah, masing-masing membuat gelar karya sesuai tema yang subtema yang diambil. Setelah ada gelar karya, maka selanjutnya kita selalu lakukan refleksi dan evaluasi. Gelar karya mengundang fasilitator dari pengawas atau dari dinas. Kemudian setelah gelar karya sukses, untuk melihat ketercapaian maupun kekurangannya, maka kami lakukan refleksi dan evaluasi. Dari hasil refleksi dan evaluasi dapat kami sampaikan bahwa yang menjadi faktor keberhasilan penyusunan modul proyek dan proyek tersebut adalah kolaborasi antara fasilitator proyek atau pengajar proyek, antar satu guru dengan guru yang lain dalam komunitas belajar dalam sekolah tersebut. Karena pembelajaran proyek memerlukan kerjasama tiap langkah, tiap modul, atau tiap materi per modul, sehingga bisa bersinergi. Hasil yang dan dampak yang dapat dicapai yaitu tersusun modul proyek tema kearifan lokal dari apa yang saya lakukan sebagai koordinator proyek. Kemudian guru dan siswa memahami proses pembelajaran berbasis proyek. Jadi proses pembelajaran berbasis proyek itu pembelajaran yang menekankan pada proses, bukan pada hasil. Yang berikutnya, guru dan siswa memahami capaian dimensi yang harus dicapai dalam proyek P5. Dimensi tersebut yaitu yang ada di keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tentang capaian profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, rekan-rekan. Saya masih mengharap dan selalu mengharap Bapak Ibu memberikan masukan berkaitan dengan penyusunan atau rancangan modul proyek sampai pelaksanaan yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Karangtengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.